saya selalu berpikir bahwa angin yang meniup tabung besar itu berputar dan kemudian menggerakkan kapal. Jadi, kenapa tidak langsung menggunakan kapal layar? Tapi sebenarnya, benda ini diputar oleh mesin. Coba bayangkan, sebuah tabung yang telanjang bergantung pada hembusan angin. Bisakah ia berputar ke satu arah dengan begitu cepat? Lalu, kenapa tidak langsung menggerakkan baling-baling dengan mesin? Kenapa harus repot-repot menggunakan sistem ini? Jadi, saya selalu penasaran. Siapakah jenius yang menciptakan benda ini? Setelah saya mengetik dengan cepat di keyboard ini. Jangan bilang. Ternyata, benda ini baru saja berulang tahun yang ke-100. Pada tahun 1924, seorang pria Jerman. Ketika Flettner baru saja menciptakannya. Banyak orang juga berpikir, benda ini pasti jauh lebih tidak efisien dibandingkan dengan menggerakkan baling-baling secara langsung. Namun, saat percobaan pada tahun 1926, ternyata, itu agak mengejutkan. Kapal ini melintasi Atlantik sejauh 11.000 km, hanya menggunakan 12 ton bahan bakar. Sedangkan kapal dengan ukuran yang sama menggunakan 45 ton bahan bakar. Selisihnya hampir 4 kali lipat. Lalu, mengapa tidak langsung menggunakan kapal layar? Mungkin Anda juga sudah mendengarnya sebelumnya. Hal ini memiliki prinsip yang sama dengan menendang bola pisang. Disebut efek Magnus. Sederhananya, ia hanya perlu memutar sisi angin yang searah untuk mempercepat aliran udara. Sisi yang melawan angin akan mengurangi aliran udara. Anda semua sudah belajar tentang prinsip Bernoulli, kan? Sisi dengan kecepatan angin lebih cepat. Tekanan di sisi itu lebih rendah. Sementara di sisi lainnya, tekanannya lebih tinggi. Kemudian ia akan terdorong ke sisi yang melawan angin. Jadi, kapal ini, secara teori, saat silinder berputar searah jarum jam, selama angin bertiup dari sisi kiri, ia dapat membantu kapal bergerak maju. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Karena angin datang dari sebelah kiri, juga akan langsung mendorong kapal ke kanan. Artinya, kapal akan bergerak ke arah kanan depan secara diagonal. Selain itu, saat Anda mulai bergerak maju, ada angin di wajah. Angin yang kau rasakan tidak akan berubah menjadi angin yang bertiup dari kiri depan. Berdasarkan efek Magnus yang baru saja dibahas, jika tidak ada pengaruh dari kemudi kapal, apakah kapal akan berputar di tempat ini? Angin dari arah mana secara spesifik yang paling menguntungkan untuk kapal bergerak maju? Datang ke kolom komentar dan bantu menjawab. Nah, pertanyaannya datang lagi. Kenapa saya tidak langsung menggunakan kapal terbalik? Rasanya kapal terbalik sepertinya memanfaatkan angin lebih baik. Sebenarnya, situasi yang dihadapi kapal biasa hampir sama. Kapal terbalik memiliki satu sisi cembung dan satu sisi datar. Aliran angin di sisi cembung lebih cepat. Jadi, kapal yang terbalik hanya perlu diposisikan secara horizontal untuk bertahan. Jadi, angin yang kamu rasakan, kapal juga bergerak maju. Namun, kita menghadapi masalah yang sama seperti di atas. Ketika kamu mulai bergerak maju, akan ada angin di satu sisi. Maka angin yang kamu rasakan, jadi datang dari arah kiri depan. Saat itu, kamu harus menyesuaikan kapal yang terbalik. Namun, perbedaan terbesar antara keduanya adalah, pada kapal misterius, kamu bisa menyesuaikan kemudi, memaksa kapal untuk bergerak maju. Tapi pada kapal biasa, jika kamu tidak menyesuaikan kapal yang terbalik, bisa jadi kapal malah bergerak mundur karena angin. Dengan kata lain, kapal misterius memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyesuaikan diri dengan arah angin. Selain itu, kamu juga bisa membuat sistem kontrol otomatis untuk mendeteksi kecepatan dan arah angin secara real-time, menyesuaikan kecepatan putaran silinder, untuk mengontrol kekuatan. Dengan menggunakan pedal dan tali, penyesuaian arah menjadi lambat. Semuanya berantakan dan memakan tempat. Memang tidak sepraktis ini. Tentu saja, jika kamu benar-benar ingin berlayar melawan angin, maka itu hanya bisa seperti kapal terbalik, berjalan lurus saja. Atau mengapa tidak mengubahnya menjadi seperti ini? Angin meniup kipas. Kipas menggerakkan roda gigi yang menggerakkan baling-baling. Itu juga bisa berlayar melawan angin. Dan juga angin 360 derajat, tanpa sudut mati. Bagaimanapun ditiup, tetap bisa. Namun sebenarnya saya lebih ingin tahu, kapal terbalik ini dan kapal dengan suspensi, mana yang memiliki efisiensi penggunaan angin yang lebih tinggi? Tapi saya tidak menemukan data mengenai hal ini. Memang juga wajar untuk dipikirkan, mengingat pada kecepatan angin yang berbeda, arah angin, jenis kapal yang berlayar, kecepatan, ukuran layar kapal. Tunggu sebentar, terlalu banyak variabel. Setiap perubahan pada satu variabel, mungkin ada keunggulannya masing-masing. Jangan kira kapal seperti ini sudah tidak ada lagi. Misalnya, dari perusahaan kapal MES, 110.000 ton deadweight, juga dipasang kapal dengan suspensi. Selama liburan hari buruh, grup kapal China kami telah mengirimkan bag pertama dalam negeri. Kapal dengan suspensi berukuran 35 meter yang dapat dilipat, segera akan digunakan pada kapal dengan daya tampung 388,000 ton untuk kapal pasir tambang.